Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas opening kedua dari Frieren Beyond Journey End. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Setelah sebelumnya admin sudah membahas opening pertama dari anime Frieren, kalian bisa nonton video sebelumnya ya. Dan pada video kali ini admin akan bahas opening keduanya atau lagu penutup dari season satunya. Dibawakan oleh Yoroshika, yaitu duo rock Jepang yang didirikan pada tahun 2017, diwakili oleh Universal Music Jepang. Grup ini terdiri dari En Buna, seorang produser musik Vocaloid, dan Sui, seorang vokalis wanita. Ya, beliau cukup terkenal ya, lagu-lagunya tidak kalah keren dengan YOASOBI. Bisa kalian cek di channel resminya yaitu En Buna. Di opening kedua ini membawakan lagu Frieren dengan judul Haru atau Sunny, yang artinya cerah. Opening kedua ini dimulai pada episode 17 sampai 28, alias ada 12 episode. Nah, langsung saja kita bahas. Kita mulai dari visualnya. Scene dibuka yang memperlihatkan Frieren yang duduk di latar belakang yang sedang membaca buku sihir dan sebuah kupu-kupu berwarna ungu. Nah, apa artinya? Ya, ada kok. Jadi kupu-kupu dan warna ungu memiliki makna bahwa kupu-kupu merupakan simbol kelahiran kembali atau lahirnya suatu ide. Kamu mungkin berada pada tahap dalam hidupmu di mana kamu berada di titik puncak perubahan atau di ambang cara berpikir yang baru. Kupu-kupu ungu melambangkan perubahan itu bersama dengan kekuatan batin dan keanggunan yang kamu perlukan untuk mencapai transformasi. Jadi ya, sudah jelas ya artinya bahwa Frieren seperti terlahir kembali, di mana ia menjadi sosok baru ketika Himmel Hater sudah meninggalkannya, alias Hero Party sudah tak bersamanya lagi. Dan juga ia sudah memulai perubahan dan perjalanan baru bersama Fern dan juga Star. Oke, lanjut. Frieren pun berdiri dan beranjak dari tempatnya dengan senyuman, yang ternyata menemui 3 teman dalam party barunya, yaitu ada Stark, Fern, dan juga Aizen. Dan muncullah logo Frieren Beyond Journey End. Lanjut, scene pun berganti di mana memperlihatkan keseharian Frieren, di mana ia tidur berantakan, disisirin Fern, dan melakukan makan bersama party barunya. Lalu sebuah tangan yang mengelus kepala Frieren yang merupakan tangan dari Flame, dan juga tangan Frieren yang meraih tangan Fern. Kemudian Frieren bertemu dengan 2 sekawan barunya untuk mengikuti ujian penyihir, yaitu Kane dan Lawine. Lalu ada Frieren yang berjalan bersama gurunya yaitu Flame, dan sebuah scene di mana Frieren yang melihat ketiga teman party pahlawannya mulai meninggalkannya. Lanjut, sebuah patung sendirian dari Himmel yang sudah ditemui Frieren pada episode 2-nya. Lalu ada Flame kecil yang sudah diceritakan oleh seri saat itu. Dan bayangan dari penyihir dari kelas 1 diantaranya adalah Genau, Sensei, Falch, dan yang gede ini admin gak tahu siapa karena pakai jubah, tapi kemungkinan adalah Lernen. Dan ada sebuah ladang bunga yang diperlihatkan yang merupakan sihir kesukaan Flame, yang tentunya bisa ditemukan di tempat serie saat pengujian tahap ketiga. Lalu ada Lernen dengan tongkat sihirnya. Ya, kalian bisa cocokkan pada episode 28. Ada 2 elf yang saling berdiri. Itu mereka, 2 elf sepuh yaitu Frieren dan Serie, walaupun lebih tuaan Serie ya. Lanjut, memperlihatkan Frieren dan juga Fern yang melihat kupu-kupu. Ya, soal kupu-kupu nggak usah dibahas lagi ya. Lalu Kane dan Lawine yang menggabungkan kedua sihir mereka. Lalu juga ada Dengen dan Laufen yang sepertinya sedang melawan partian Frieren di ujian pertama ya. Karena di sana juga ada Richard, kemudian ada Ubel, dan juga Megane-kun alias Len yang sedang bertarung dengan Scarf. Dan juga ada Wirbel yang sedang menggendong Ehre. Kemudian ada Sensei dan Genau yang melihat kejadian di mana Frieren mematahkan sihir pelindungnya yang diciptakan Serie saat ujian, sehingga bisa mengalirkan hujan masuk ke dalam tempat ujian. Dan inilah bagian menariknya, memperlihatkan scene Serie yang berjalan melewati zaman. Pertama diperlihatkan Serie bersama para elf yang masih banyak. Ya, mungkin itu di kampung halamannya walaupun masih kurang jelas.
Kedua, dari arsitekturnya, admin pikir ini zaman Romawi ya. Romawi kuno yang merupakan sebutan bagi peradaban bangsa Romawi yang dibangun sejak sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Koreksi kalau salah ya, karena bangunannya terlihat mirip. Ketiga, zamannya sudah seperti kota modern, ya mirip-mirip suasana London sih admin pikir. Ya admin katakan begitu karena lampu jalannya mirip. Mungkin sekitar 100 tahun yang lalu dari zaman kita. Dan keempat atau terakhir adalah zaman sekarang di mana Serie sudah jadi penyihir agung dan pendiri Asosiasi Sihir Kontinental. Dan jika kalian fokus, itu rambut sensei ya, yang masang jubah Serie, alias jubahnya nggak terbang kayak Doctor Strange. Kemudian diperlihatkan Frieren dan Fern yang masuk di dalam dungeon dan berhadapan dengan klon dari Frieren. Lanjut diperlihatkan party hero lagi, ada Himmel, Aizen, dan Heather. Kemudian berganti dengan sosok Fern dan Stark. Dan ya, ada Frieren di sana yang pastinya sudah sadar bahwa perubahan pasti selalu ada. Dan di penutup diperlihatkan kota Auberst, kota sihir dan juga lokasi asosiasi sihir kontinental utara dan tempat ujian penyihir kelas 1 diselenggarakan. Dan scene penutupnya pun ada tongkat Fern dan milik Frieren yang sedang terbaring di kasur yang biasanya ditempati untuk tidur. Ya mungkin ini terlihat biasa tapi ada sedikit maknanya guys, bahwa walaupun Fern dan mungkin Frieren itu tidak abadi, tapi tongkat mereka itu abadi dan akan menjadi bukti bahwa mereka pernah hidup. Ya walaupun sayangnya di sini tidak memiliki penanda Stark ya, kasihan Stark disirkelin. Oke, sekarang kita lanjut bahas liriknya. Bait pertama, Anatawa Kaze no Yoni Meo tojite wa yugure nani o omoteiru naroka. Artinya adalah kamu berada di sana seperti angin menutup matamu saat matahari terbenam. Saya ingin tahu apa yang ada di pikiranmu. Mungkin maksudnya adalah ini tentang Frieren ke Himmel, bahwa keberadaannya sekarang sudah seperti angin dan ia ingin tahu apa yang sebenarnya Himmel pikirkan tentang dirinya, walaupun dirinya sudah tiada dan terlambat menyadarinya. Lanjut bait kedua, Mabuta o Hirai Teita Anatano Mewa Bidoro Sukoshi Dake Haruno Nioi Gashita. Artinya adalah dengan kelopak mata terbuka, matamu bersinar seperti kaca, baunya samar-samar seperti hari yang cerah. Ya lagi-lagi mungkin mengarah ke Himmel yang mengingat hari-hari bersamanya. Next bait ketiga, Hare ni Hare Hanayosake Saite haru no sei furiyameba ame de sae anata o kazaru haru. Artinya adalah bersihkan langit, biarkan bunga bermekaran, mekar dan salahkan langit yang cerah. Bahkan hujan ketika berhenti akan membuatmu bersinar di bawah sinar matahari. Ya ini jelas mengarah ke sihir bunga kesukaan Flamme yang akhirnya diwariskan kepada Frieren yang merupakan kesukaannya juga. Dan juga sebagai pengingat bahwa Serie juga suka dengan sihir ini walaupun ia tidak mau mengakuinya alias tsundere. Dan bait terakhir yaitu Mune Utsu Otoyo Nage Bokura Harukaze Anokumo mo koete yuke tokumada tokumade, yang artinya adalah menenangkan suara-suara yang menggugah di hatiku. Kami pergi seperti angin cerah, pergilah dan terbang melintasi awan itu semakin jauh. Ya mungkin kata-katanya sebuah metafora, admin gak terlalu yakin. Tapi jika dicocokkan bersama visualnya, mungkin maksudnya kurang lebih adalah akhirnya Frieren mengikhlaskan kepergian Himmel dan kawan-kawan, dan akhirnya akan melanjutkan hidupnya bersama party barunya, yaitu Fern dan kawan-kawan. Oke, selesai. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Berikutnya mungkin akan admin bahas ending songnya. Jadi jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.